Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur bagi Allah Azza wa Jalla yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah sehingga kita bisa dengan mudah melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla dan menjauhi larangan-larangannya. Alhamdulillahirabbil alamin, atas nikmat Allah kita bisa dengan mudah memenuhi bagi suami ini ya, memenuhi kewajiban, memenuhi hak istri, melaksanakan kewajibannya yaitu memenuhi hak istri. Sebaliknya alhamdulillah atas taufik dan hidayah dari Allah Azza wa Jalla bagi para istri yang mana dimudahkan Allah Azza wa Jalla untuk melaksanakan kewajibannya, mentaati suaminya. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena rumah tangga yang penuh berkah itu pasti tidak lepas dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Dan rahmat Allah Azza wa Jalla diberikan Allah Azza wa Jalla hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla yang sebelumnya kita bahas, yaitu fa bima rahmatim minallah linta lahum. Berkat fa bima rahmatim minallah, berkat rahmat dari Allah Azza wa Jalla, linta lahum, kalian bisa lemah lembut. Jadi kita bisa berlemah lembut, bersatu, rumah tangga bisa utuh. Itu semua berkat, di balik itu ada rahmat Allah Azza wa Jalla. Kalau tidak, falau kunta fadhdun ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Kalau tidak apa? Lan faddu min haulik. Pasti kalian akan bubar. Orang-orang akan pergi dari kalian, menjauh dari kalian jika kalian berhati keras. Walau kunta fadhdun, kalau kalian fadhdun, suka marah. Walau kunta fadhdun ghalidhal qalbi, berhati keras, lan faddu min haulik, mereka pasti akan pergi. Mereka, orang-orang di sekitarmu, pasti akan menjauhimu. Maka keutuhan rumah tangga, kemudian bersatunya kita dengan tetangga, lemah lembutnya kita terhadap tetangga dan terhadap masyarakat, semuanya keutuhan kita bertetangga dan bermasyarakat, semuanya sumbernya dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Dan sumber rahmat Allah Azza wa Jalla itu dari sholat. Sumber rahmat itu paling besar ada di masjid. Makanya jenengan ketika masuk masjid itu doanya Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu rahmatmu. Jadi ke masjid itu juga manfaatnya untuk apa? Memperbanyak rahmat. Dengan banyaknya rahmat, jenengan pulang dengan rahmat yang Anda bawa itu, rumah tangga Anda semakin lembut, Anda semakin ramah. Itu penting sekali untuk hubungan Anda dengan istri Anda dan anak-anak Anda, dan penting sekali untuk bertetangga, dan penting sekali untuk bermasyarakat. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur bagi Allah yang telah melimpahkan banyak sekali rahmat kepada kita, sehingga kita rumah tangganya utuh, mudah bertetangga, mudah bermasyarakat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan
kepada baginda Nabi Yuna Sayyidul Mursalin, pemimpin para rasul, Sayyidu waladi ibni Adam, pemimpin seluruh umat manusia, Nabi, Rasul, Nabi terakhir yang diutus sebagai rahmat untuk semesta alam, rahmatan lil alamin. Nabi terakhir, dakwahnya berlaku sampai nanti hari kiamat. Nabi yang tidak mewariskan, melainkan yang diwariskan adalah apa? Apa warisan Nabi Muhammad SAW? Al-Quran, ilmu, tauhid, banyak sekali ya. Sunnah Nabi SAW, terutama mukjizat itu Al-Quran. Selain umat Nabi Muhammad itu tidak mewarisi mukjizat tersebut kan itu. Nabi Musa punya tongkat. Mukjizat Nabi Musa tongkat. Tongkat itu membelah lautan. Diberikan nggak ke umatnya? Tongkatnya sekarang nggak tahu kan kita, tongkatnya kemana nggak tahu kita. Tapi Al-Quran itu mukjizat nggak? Mukjizat paling mulia kan itu. Mukjizat. Al-Quran itu kenapa mukjizatnya Nabi Muhammad? Kenapa Al-Quran? Kenapa nggak tongkat atau berbentuk sesuatu yang sangar gitu? Kenapa? Karena pada zamannya Nabi Muhammad ngetrennya itu syair-syair, ngetrennya itu lagu-lagu yang indah, syair-syair yang indah. Jadi ngetrennya di zamannya Nabi Muhammad yang membuat orang melayang, yang membuat orang terpukau itu enggak lagi tongkat kan itu. Bukan lagi sebuah sulap atau sihir kan itu. Seperti ketika Nabi Musa dengan Fir'aun kan itu. Tali jadi ular, tongkat menjadi ular. Tapi di zamannya Nabi Muhammad ini tidak lagi seperti itu. Yang memukau, yang memikat itu malah syair-syair, lagu-lagu kan itu. Yang menyihir orang tersihir, terpikat itu dengan sesuatu yang tadi seperti suara-suara indah, lagu-lagu yang indah kan itu. Itu umat ketika di zaman Nabi Muhammad berlaku sampai di hari kiamat. Jadi mukjizat itu sesuai dengan kondisi di zamannya kan itu. Di zamannya Nabi Muhammad yang paling berat itu tadi syair-syair, lagu-lagu kan itu. Munculnya orang-orang yang pandai bersyair kan itu. Orang-orang ini diikuti oleh orang banyak kan itu. Karena apa? Dengan syair-syairnya yang indah, lagu-lagunya yang indah. Makanya diturunkan Al-Quran untuk menandingi syair-syair dan lagu-lagu tersebut kan itu. Makanya lawannya Al-Quran, musuhnya Al-Quran, musuh terberat Al-Quran, atau emang lawannya Al-Quran ini musuh, tapi nggak akan sebanding. Karena Al-Quran itu diturunkan ya untuk melawan syair-syair tersebut. Makanya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah SAW itu menyebut lagu-lagu atau musik-musik itu disebut Rasulullah sebagai mazamir syaitan, seruling syaitan. Karena apa? Suaranya indah, membuat orang terpukau, melalaikan orang, menjauhkan orang dari kebenaran, kan gitu. Lagu-lagu itu kan LGBT lewat lagu-lagu tersebarnya kan itu. Minuman-minuman keras kan itu tersebarnya lewat musik-musik kan itu. Perzinaan, pergaulan bebas tersebarnya lewat musik-musik kan itu. Makanya musik ini, lagu-lagu itu emang musuh bagi Al-Quran, mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kita tentang muamalah suami istri. Sebelum kita masuk ke pembahasan, semoga Allah menyembuhkan
saudara kita yang sakit, ini Pak Pardi, beliau sedang sakit. Semoga Allah berikan kesembuhan, dan semoga siapapun yang sakit, saudara-saudari kita yang sakit di jamaah kajian ini, semuanya semoga Allah beri kesembuhan. As'alullah al-azim Rabbal arsyil azim an yashfiyakum, an yashfiyahu, an yashfiya Pak Pardi, an yashfiya kullal muslimin. Semoga Allah menyembuhkan. As'alullah al-azim Rabbal arsyil azim an yashfiya jami'al muslimin al-mardo, yang sakit, semua yang sakit, semoga Allah menyembuhkannya. Allahumma amin. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sampai di dalam kemarin terakhir tentang bab ke-6, memahami kekufuran istri. Kekufuran istri maksudnya apa? Kekufuran istri ini maksudnya durhaka, istri kedurhakaan, pembangkangan, kan itu. Istri itu terkadang bukan terkadang, dan dinaskan, memang dinaskan di hadis Nabi, istri itu suka durhaka kepada suaminya. Bahkan harusnya itu loh, harusnya istri itu harusnya lebih takut kepada suami daripada takut kepada bapak dan ibunya. Harusnya, kan itu. Tahu nggak alasannya? Kenapa istri itu seharusnya lebih takut kepada suami daripada takut kepada bapaknya? Tahu nggak alasannya? Kenapa? Karena suami itu memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh bapak istri tersebut, dan ibu istri tersebut tidak memiliki sesuatu hal tersebut yang dimiliki oleh seorang suami. Apa coba? Sesuatu senjata pamungkasnya suami. Apa? Hah? Senjata pamungkasnya suami, yaitu apa? Apa Pak? Iya, talak, kan itu. Sigoh talak, kan itu. Sigoh talak, talik, kan itu. Sigoh talak, kan itu. Ucapan talak. Itu yang punya hak itu adalah suami. Orang tua istri nggak punya, bapaknya nggak punya, ibunya nggak punya. Tapi kalau perempuan itu juga punya, bukan senjata sebenarnya, tapi punya solusi untuk menggugat cerai. Kalau perempuan itu bisa menggugat cerai, namanya khulu, kan itu. Tapi kalau suami itu punya talak. Tapi khulu itu sangat bergantung dengan talak. Khulu itu bisa terjadi khulu, tetap bergantung sama talak. Khulu itu jadi gini, proses khulu itu perempuan menggugat cerai, perempuan itu seperti ditawan oleh suami. Jadi istri pengen cerai, tetapi perempuan itu seperti ditawan oleh suaminya. Yang istrinya pengen cerai, tapi suaminya itu seperti menawan. Nggak bisa, kamu nggak bisa cerai dari saya selama saya masih pengen kamu menjadi istri saya. Lah, proses khulu itu seperti apa? Membayar tebusan. Perempuan membayar laki-laki sampai laki-laki itu ridho untuk mengucapkan talak. Itulah khulu. Hakikat khulu itu gitu. Perempuan membayar suaminya agar suaminya mau mengucapkan kalimat talak sampai ridho, tidak terpaksa. Kalau terpaksa itu dolim, kan itu. Jadi kalau suami masih mencintai istrinya, kan itu,
suaminya masih tidak ridho untuk berpisah dengan istrinya, yang istrinya pengen pisah, tapi dipisahkan secara paksa, maka terjadi kedzaliman. Agar tidak zalim, maka perempuan itu harus membayar sebesar apapun yang diminta oleh tadi sang suami, sampai dia mau ridho mengucapkan talak, kan itu. Itulah yang dinamakan khulu. Tapi kebanyakan itu tidak terrealisasi di di masyarakat di era zaman sekarang ini, kan itu. Karena era zaman sekarang kalau sudah nggak bisa ya wes langsung diputuskan oleh pengadilan, namanya itu fashun. Fashun itu mau nggak mau diputuskan oleh pengadilan, kan itu. Tapi itu semua intinya kembali ke masalah itu ditanggung oleh pengadilan. Kalau terjadi kedzaliman, berarti yang dosa siapa? Yang dosa siapa? Hakimnya yang dosa. Bukan pengadilan, yang dosa hakimnya, kan itu. Yang memutuskan kan hakimnya. Satu orang itu namanya disebut qadhi. Qadhi itu tugasnya menjatuhkan hak, jadi mengambil hak atau menjatuhkan hak atau menggugurkan hak. Itulah qadhi. Qadhi itu harus pintar, kan itu. Kalau dia tidak paham agama benar-benar, kan itu, maka dia nanti bisa mengambil hak orang lain, kan itu. Salah dalam mengambil hak, atau salah dalam memberikan hak, atau salah dalam ketika menggugurkan hak. Itulah pentingnya qadhi, hakim. Tapi kebanyakan hakim sekarang itu tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Makanya pekerjaan paling ngeri itu hakim zaman sekarang. Pekerjaan paling bahaya itu hakim, karena dia mengambil hak, memberikan hak. Kalau itu salah, kan itu tidak tegak keadilan, kan itu. Karena adil itu hanya bisa ditegakkan dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau hakim salah, dosanya ngeri, kan itu. Apalagi kalau memutuskan hukuman mati, kan itu. Hukuman mati ancamannya itu kalau salah menghukumi mati, salah membunuh, kan itu. Salah membunuh, kan itu. Itu sama saja seperti membunuh keturunan orang tersebut. Sama saja digambarkan di hadis itu membunuh orang sedunia, kan itu. Jadi kalau orang hakim, kan itu, salah memutuskan hukuman mati, itu seakan-akan membunuh keturunan orang tersebut. Dosanya ngeri sekali. Dosa hakim ini kalau salah berat, kan itu. Ya, kembali ke bab tadi, memahami kekufuran istri. Maksudnya itu kedurhakaan istri atau pengingkaran istri terhadap kebaikan dan kelebihan suaminya. Ya. Perhatikan hadis berikut ini. Ini saya baca hadis dari Nabi SAW, terjemahannya saja. Nabi SAW bersabda, kalau suami telah berbuat baik kepada istri sepanjang hidupnya, lalu istri melihat dari suaminya satu keburukan, dan dia berkata, istri ini berkata, aku tidak melihat darimu kebaikan apapun. Hadis Bukhari 5197. Itu gambaran yang dimaksud kekufuran istri. Jadi Nabi SAW itu melihat penghuni neraka itu kebanyakan diisi oleh para perempuan. Kemudian Rasulullah ditanya oleh para perempuan ini, sahabiah, kenapa ya Rasulullah kok banyak perempuan? Karena mereka kafir, kan itu. Loh, kok kafir, kan itu? Kafirnya gimana? Maksudnya kafir itu dijelaskan ini. Kamu kalau melihat suamimu melakukan satu keburukan, kamu kemudian berkata, aku tidak melihat darimu kebaikan apapun, kan itu. Mengingkari kebaikan suaminya atau mengingkari kelebihan suaminya. Jadi memang gitu, perempuan itu ini dinaskan memang di hadis, dan ini memang realita. Perempuan itu gampang marah, kan itu. Perempuan itu cepat mudah, kan itu, mencaci suaminya, kan itu. Bahkan tadi perempuan itu harusnya lebih takut kepada suaminya daripada takut kepada orang tuanya. Harusnya seperti itu. Tapi realitanya suami itu malah lebih berani, kan itu. Istri itu
wani sekali gitu, berani sekali sama suami. Realita gitu, istri itu nggak ada takut kan itu. Kebanyakan gitu, istri itu tidak ada takut terhadap suaminya. Karena emang dinaskan di hadis di sini kan itu. Di hadis di sini dinaskan istri ini mudah sekali mengingkari suaminya. Rasulullah sendiri yang berbicara. Rasulullah sendiri bersabda, kalau perempuan itu mudah sekali membangkang terhadap suaminya. Lalu solusinya apa? Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi solusi bagi perempuan itu dianjurkan bersedekah, kan itu. Artinya apa? Bersedekah itu hukumnya apa? Sedekah itu hukumnya apa? Hukumnya sunnah, kan itu. Bersedekah itu hukumnya sunnah, tapi salah satu manfaatnya untuk perempuan itu untuk menghapuskan dosa karena mengingkari kebaikan suaminya. Pertanyaan, kalau perempuan sedekah, siapa yang paling berhak menerima sedekah perempuan? Istri, kan itu. Siapa yang paling berhak menerima sedekahnya istri? Hah? Siapa? Suami, kan itu. Ini pertanyaan lagi, seandainya zakat ya, zakat. Suami punya kewajiban zakat. Apakah boleh diberikan kepada istri? Suami punya kewajiban zakat, mau dikeluarkan zakat tersebut. Apakah boleh diberikan ke istrinya zakat tersebut? Enggak boleh. Dalam fikih ini dibahas oleh ulama-ulama, kan itu. Kenapa tidak boleh? Jadi ada orang-orang yang tidak boleh menerima zakat. Di antaranya adalah istri, kan itu. Istri itu tidak boleh menerima zakat dari suaminya, kan itu. Itu enggak boleh. Itu ada penjelasan dan ada nasnya, kan itu. Kemudian di antara orang yang tidak boleh menerima zakat itu siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa tidak boleh menerima zakat? Karena sudah ada gantinya selain zakat, kan itu. Kalau Nabi itu dapat apa? Nabi Muhammad kenapa tidak menerima zakat? Tidak boleh menerima zakat karena Nabi sudah mendapatkan jatah, kan itu, dari hasil peperangan. 1/5 dari hasil ghanimah di surat Al-Hasyr dan di surat Al-Anfal itu dijelaskan. Nabi mendapatkan 1/5 dari hasil peperangan. Jenengan tahu hasil peperangan? Misal perang mengalahkan nggak hanya Pati, kan itu. Pati itu cuma kecil, kan itu. Perang mengalahkan Irak, kan itu. Irak itu besar ya, kan itu. Misal perang Irak ditaklukkan, kan itu. Irak itu semuanya jadi punya Nabi, kan itu. 1/5-nya ya. Berarti 1/5 Irak, kan itu. 1/5 Irak itu jadi milik Nabi SAW, kan itu. Itu contoh seperti itu. Tapi Nabi nggak seperti kita, kan itu. Kita politikus, kan itu. Atau penguasa-penguasa zaman sekarang itu mungkin kalau dapat harta mungkin untuk memperkaya diri, kan itu. Tapi kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dapat harta banyak, kan itu, dia ambil sebagian, dirasa cukup untuk kebutuhan nafkah untuk dirinya dan untuk keluarganya, sisanya terus dikeluarkan untuk umat Islam, kan itu, dikembalikan ke umat lagi, kan itu. Itu kalau Nabi. Tapi kalau kita di realita zaman sekarang, para penguasa itu suka memperkaya diri, kan itu. Bukan hanya memperkaya diri malah, kan itu. Korupsi, kan itu. Ya dan billah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, dalam bab ini memahami kekufuran istri, intinya yang pengen ditekankan di dalam Islam itu gini. Jadi bagi para istri yang suka durhaka kepada suaminya itu harus banyak memberi hadiah kepada suaminya. Jadi istri yang kasar itu harus banyak memberi hadiah kepada suaminya atau kepada orang-orang sekitarnya. Agar apa? Agar dihapuskan kesalahan-kesalahannya. Jadi
dihapuskan kesalahan-kesalahannya, dihapuskan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah kalau memberi magfirah, ini contoh realita ini enggak hanya realita ya, ini dijelaskan di dalam nas-nas. Ketika Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan orang yang tadinya buruk, itu diganti Allah diberi kebaikan, kan itu. Innal hasanat gimana ayatnya? Tudhibnas sayyi'at, kan itu ayatnya gitu. Innal hasanat tudhibnas sayyi'at, kan itu. Setiap kebaikan itu nanti akan menghapuskan setiap keburukan. Artinya itu apa? Jadi kalau orang melakukan kesalahan, kemudian dia memohon ampunan kepada Allah, kemudian dia melakukan amalan-amalan penghapus dosa seperti sedekah tadi itu, maka salah satu fungsinya sedekah itu untuk apa? Tudhibnas sayyi'at. Tudhibnas sayyi'at. Di antara maksudnya menghilangkan keburukan, kan itu. Orang itu yang citranya buruk, kan itu. Tapi karena dia banyak sedekah, akhirnya citranya jadi baik, kan itu. Ditutup oleh Allah Azza wa Jalla keburukannya. Dan itu di antara nikmat yang diberikan Allah Azza wa Jalla. Kadang kita diberi Allah nikmat tersebut, kita itu sebenarnya jelek, kan itu. Kita itu sebenarnya jahat, kan itu. Aslinya, kan itu. Manusia itu sebenarnya banyak keburukannya, kan itu. Tapi kenapa orang-orang menyukainya? Karena apa? Karena berkat salah satu nikmat Allah, yaitu ada namanya nikmat Allah as-satar, kan itu. Orang itu ditutup keburukannya oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga setiap orang yang melihatnya, orang itu cuma melihatnya sisi positifnya toh. Yang sisi negatifnya itu dihapus, dilupakan, kan itu. Ditutup oleh Allah Azza wa Jalla, kan itu. Makanya itu diantara fungsi sedekah bagi istri yang kasar ya, istri yang kasar, yang suka membangkang, kan itu. Di antara fungsi sedekah itu untuk menutup kesalahannya. Itu hikmah sedekahnya. Karena penting sekali, kan itu. Dan ini juga berlaku pada semua orang, gak hanya pada istri ya, pada suami juga. Jika suka kasar, berselisih, atau dengan orang lain, kan itu. Suka berselisih dengan orang lain, suka kasar dengan orang lain, maka perbanyak sedekah kepada orang-orang sekitar. Fungsinya tadi agar dihapuskan kesalahannya oleh Allah Azza wa Jalla. Dan di antara gambarannya dihapuskan itu Allah beri nikmat, Allah akan memberikan nikmat penutup as-satar, kan itu. Keburukan kita ditutup oleh Allah Azza wa Jalla. Orang ketika mengingat kita, yang diingat itu hanya kebaikan-kebaikan kita saja. Keburukan-keburukan kita itu seperti dilupakan, kan itu. Subhanallah, itu memang salah satu nikmat yang diberikan Allah kepada kita, kepada ahlul fadl, orang-orang soleh, kepada orang yang bertobat, orang-orang yang mau berhenti dari maksiat. Karena itu, orang yang mau bertobat, berhenti dari maksiat diberi nikmat Allah. Innal hasanat tudhibnas sayyi'at. Yang mau berbuat baik, di antara hikmahnya berbuat baik apa? Untuk menutup keburukan-keburukannya. Dan keburukan-keburukannya diganti Allah dengan kebaikan-kebaikan. Mau realitanya, contohnya sahabat Umar itu keren, kan itu. Mungkin tidak segan-segan untuk membunuh orang, bahkan mau membunuh saudaranya sendiri. Jenengan kalau baca kisahnya Umar bin Khattab masuk Islam, itu mau membunuh saudaranya sendiri. Tapi ketika dia sampai kepada saudaranya sedang membaca Al-Quran, dia mendengar firman Allah itu, terketuk hatinya, kan itu. Kemudian dia mau megang Al-Quran, megang ini lembaran itu yang dibaca, tapi saudaranya bilang, kamu itu kotor, kan itu. Disuruh bersuci dulu, disuruh membersihkan diri dulu. Kemudian dia membacanya, setelah membacanya hatinya terpukul, terketuk, kan itu. Kemudian dia pengen bertemu Nabi SAW. Datang ke Nabi sedang di rumahnya Al-Arqam bin Abil Al-Arqam, ya itu namanya, kan itu. Darul Arqam, kan itu. Di rumahnya Al-Arqam, kan itu. Diketuk-ketuk sambil bawa pedang, kan itu. Sahabat ketir-ketir semua, kan itu. Sahabat wes, ya ini Umar bin Khattab mau bunuh Nabi, kan itu. Setelah dibuka, kan itu, Umar bin Hamzah yang menghadapi. Umar, mau ngapain kamu, kan itu? Datang ke sini bawa pedang, kan itu. Mau bunuh Nabi kamu, kan itu. Dia ternyata apa? Mau bersyahadat. Kemudian dia masuk Islam, kan itu. Alhamdulillah, itu contoh Umar bin Khattab.
yang tadinya itu jahat, sahabat-sahabat itu melihat Umar bin Khattab itu pandangannya jelek, negatif kan itu. Tapi ketika dia sudah masuk Islam, gimana coba sekarang? Negatifnya ada nggak? Tercatat nggak dalam sejarah? Nggak ada, kecuali orang Syiah yang mencatat kejelekan Umar bin Khattab, kan gitu. Hanya Syiah yang tidak melupakan kejelekannya Umar bin Khattab. Tetapi kalau kita orang beriman, mana ada kita diajarkan di dalam buku-buku sirah atau di buku-buku akidah dijelaskan tentang keburukan-keburukan sahabat? Kan nggak ada, kan itu. Sahabat yang dulu pembunuh kan itu. Sebelum masuk Islam ada yang membunuh, ada yang berzina kan itu. Tapi setelah masuk Islam kan itu. Setelah masuk Islam diganti Allah. Yang tadinya berzina diganti dinikahkan dengan muslimat kan itu, yang sholihat kan itu. Yang tadinya suka membunuh diganti Allah, disuruh jihad kan itu, berjihad. Akhirnya apa? Catatan-catatan burukan, catatan-catatan negatif mereka yang buruk hilang semua kan itu. Diganti Allah dengan catatan-catatan yang baik. Terukir dalam sejarah kisah-kisah mereka yang baik dan mulia, dicontoh oleh umat Islam, seluruh umat Islam mencontohnya kan itu. Yang jelek-jeleknya terlupakan kan itu. Itu contoh realita. Siapa yang mau sungguh-sungguh bertobat, kemudian banyak berbuat baik, keburukan-keburukannya yang lalu akan dihapuskan oleh Allah Azza wa Jalla, ditutup, dilupakan kan itu. Itu salah satu nikmat kan itu dari Allah Azza wa Jalla. Makanya tadi bagi para istri kan itu yang sering kasar terhadap suaminya kan itu ditekankan, didorong oleh syariat. Syariat itu mendorong untuk suka memberi hadiah kepada suaminya atau orang-orang sekitarnya kan itu. Sedangkan yang suami, kenapa ada hadis ini? Suami itu harus pintar memahami kekufuran istri. Kalau enggak gitu, suami kalau pendendam, mudah sakit hati kan itu. Akhirnya apa? Suami itu pusing sendiri, akhirnya jadi penyakit sendiri. Jadi di sini syariat itu juga mendorong bagi para suami itu harus pandai memahami kalau istri itu mudah membangkang kan itu. Istri itu mudah mencaci kan itu. Kadang itu gitu, seperti itu. Maka suami itu didorong agar lebih toleran kepada istri-istrinya yang kasar, kepada istri-istrinya yang kalau membangunkan tidur ditendang-tendang kan itu. Tangi woy. Ditendang kan itu. Akramakumullah. Semoga Allah memuliakan kita semua, menjauhkan kita semua dari akhlak-akhlak yang buruk kan itu. Semoga Allah menjaga rumah tangga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jadi para suami di dalam hadis ini hikmahnya itu suami itu didorong syariat harus lebih toleran kepada istrinya. Istri itu suka salah kan itu. Istri itu suka berkata kasar. Istri itu suka bentak-bentak kan itu. Maka suami itu didorong agar toleran. Sedangkan yang istri didorong kalau suka bentak-bentak suami, didorong agar suka memberi hadiah kepada suaminya. Kalau nggak punya uang ya tadi gantinya mungkin pijeti kan, tak pijeti gantinya. Kalau nggak punya uang untuk memberi hadiah suaminya, gantinya mijeti suaminya kan itu. Atau dibuatkan masakan yang enak kan itu, masakan yang spesial. Biasanya suami itu luluh kan itu dengan masakan-masakan yang enak kan itu. Allahumma musta'an. Ada yang ditanyakan di dalam bab ini tentang memahami kekufuran istri? Tidak ada yang ditanyakan ya? Jadi suami itu harus membiasakan telinganya mendengar bentakan istri kan itu. Kudu biasa kan itu. Kalau nggak biasa mendengar bentakan istri kan itu, atine loro ati terus kan itu. Dan istri juga harus dari sini istri juga paham jangan suka membentak suami kan itu, karena bahaya sekali kan itu. Harusnya suami itu lebih ditakuti daripada kedua orang tua, karena di sini syariat itu
Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjunjung tinggi, memuliakan kehormatan suami. Jadi sangat ditekankan, bagi suami juga ditekankan untuk memahami kekufuran istri, bagi istri juga ditekankan untuk memahami bab ini, masalah kekufuran istri terhadap suaminya. Setiap pihak ini ada solusinya masing-masing. Kalau nggak gitu tadi, yang suami akan mudah sakit hati kalau tidak terbiasa dengan bentakan-bentakan istrinya. Sedangkan kalau istrinya tidak sadar-sadar kan itu, maka tadi akhirnya rumah tangganya bertengkar terus kan itu. Tidak ada tidak ada rahmat Allah kan itu. Tidak ada keberkahan di dalam rumah tangga. Yang ada malah kemurkaan. Iya dan billah. Sekarang di bab ke-7 berikutnya tentang memahami kebencian terhadap istri. Jadi suami itu punya kekuasaan paling tinggi di dalam masalah rumah tangga, yaitu memiliki hak talak, cerai ya, kan itu. Dan di sini syariat itu menekankan agar suami itu menyadari di dalam diri seorang istri, di dalam diri istrinya itu ada sesuatu hal yang dibencinya. Itu pasti semua suami istri, semua keluarga. Di sini ditekankan di dalam syariat, diingatkan, Allah mengingatkan bahwasanya di dalam istri, setiap istri itu pasti ada sesuatu yang dibenci oleh suaminya, ada sesuatu yang tidak disukai oleh suaminya. Kalau suami tidak bisa memahami ini, akhirnya apa? Rumah tangga itu tidak akan bertahan lama. Karena dia nanti, aku gak seneng karo kowe, wis terus cerai kan itu. Dia nikah lagi, sama ketika nikah lagi, lihat perempuannya, kok kamu kayak gini, saya gak suka sama kamu, cerai lagi. Akhirnya gitu terus, gak akan usai-usai kalau gak paham hal ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala sendiri menegaskan di surat An-Nisa ayat 19. An-Nisa ayat 19. Dan ini yang sangat ditekankan itu laki-laki. Karena ini itu yang meredam agar perceraian itu tidak tinggi, tingkat perceraian itu tidak tinggi kan itu. Dan diantaranya syariat itu meredam ini agar cerai itu tidak banyak terjadi perceraian. Allah berfirman, fa in karihtumuhunna, jika kalian para suami tidak suka pada istri kalian, fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi sesuatu yang kalian benci itu adalah kebaikan yang banyak sekali yang ada pada istri kalian, yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi itu Allah menjadikan pada kebencian itu, pada sesuatu yang kalian tidak sukai itu adalah kebaikan yang Allah buat untuk kalian. Allahul musta'an kan itu. Dan ini memang susah sekali. Hal ini itu susah sekali. Kalau suami yang jahat, ada sesuatu yang tidak disukai oleh suami pada istrinya, itu dijadikan untuk apa? Senjata untuk merendahkan istrinya, senjata untuk apa ya? Menggugat istrinya, untuk menceraikan istrinya kan itu, dan yang lainnya kan itu, untuk alasan untuk menceraikan istrinya. Dan itu sebenarnya merepotkan suami itu sendiri kan itu. Kalau dia tidak paham hal ini, dia nanti yang repot sendiri kan itu. Karena perceraian itu pasti dampaknya jelek. Perceraian itu dampaknya jelek sekali kan itu, buruk sekali. Ada dendam antara keluarga ini dengan keluarga ini. Nanti dia nikah lagi, cerai lagi, nanti ada dendam lagi, ada trauma lagi dengan keluarga ini, dengan keluarga ini, ya, musuhnya semakin banyak dia nanti kalau bercerai terus kan itu. Makanya syariat itu di surat An-Nisa ayat 19 berusaha meredam suami agar apa? Tidak
mempermasalahkan sesuatu yang tidak disukainya yang ada pada istrinya, kan itu. Ini misalnya dalam hadis ya, dalam sirah dan dalam asar-asar yang dijelaskan diantaranya seperti Zainab binti Jahsyin. Jenengan tahu Zainab binti Jahsyin? Siapa Zainab binti Jahsyin? Zainab binti Jahsyin itu istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu, Zainab itu cantiknya sama seperti Aisyah, sama seperti Hafsah di sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Zainab binti Jahsyin itu kalau sholat tahajud panjang, sampai sering ditegur oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan keunikan Zainab itu nggak sampai situ. Zainab itu punya keunikan yang sangat unik sekali dan sangat langka sekali, sampai zaman sekarang mungkin jarang sekali. Zainab itu suka bekerja, wanita cantik tapi suka bekerja, padahal dinafkahi Nabi, dicukupi Nabi. Nafkahnya itu udah cukup, lebih-lebih kan itu mungkin. Tapi dia suka bekerja, giat bekerja. Bekerjanya nggak cuma bekerja yang ringan, kerjanya berat, menjilid kulit, apa ya, ngelulangi kulit kan itu, lulang kan itu. Kulit itu dikumpulkan, dia bersihkan kan itu. Kemudian dia jual, hasilnya itu bukan untuk ditabung. Kalau perempuan sekarang kerja itu untuk meniti karir kan itu, untuk dikumpulkan, untuk memperkaya diri, untuk beli mobil yang bagus, beli HP yang bagus kan itu. Tapi kalau Zainab kerja, dia giat kerja, kerjanya itu untuk apa? Untuk sedekah. Karena setelah mengetahui ayat-ayat dan hadis-hadis dari Nabi SAW tentang fadilah sedekah, maka Zainab itu kemudian dia diantara istri Nabi yang paling terkenal, paling kaya dan paling lumo, paling suka sedekah. Jadi diantara istri-istri Nabi yang paling suka sedekah itu Zainab binti Jahsyin. Dia suka bekerja, penghasilannya bukan untuk ditabung, murni penghasilannya itu dikeluarkan semuanya untuk sedekah. Itu Zainab binti Jahsyin. Tetapi meski begitu, Zainab binti Jahsyin itu punya kelemahan, punya sesuatu yang tidak disukai oleh Nabi SAW kan itu. Ini gambaran contoh. Jadi pada wanita yang paling mulia, bahkan yang sangat dekat dengan Nabi SAW, itu ada sesuatu di dalam diri wanita tersebut, sesuatu yang tidak disukai oleh Nabi SAW. Zainab binti Jahsyin itu terkenal kalau bicara kasar kan itu, kasar sama suaminya yang pertama kan itu. Kemudian bercerai, kemudian dinikahi oleh Nabi SAW. Suka bentak-bentak suaminya kan itu. Itu Zainab binti Jahsyin terkenal. Mungkin kalau di sini mungkin kasar, mungkin di rumah tok kan itu, kebanyakan itu. Nanti kalau di luar dia jadi pencitraan ya, jadi baik kan itu. Kalau di rumah, sampai rumah suaminya dibentak-bentak kan itu. Kalau di luar suaminya disayang-sayang kan itu. Tapi kalau Zainab ini itu terkenal, dan permasalahan itu sampai keluar menyebar kan itu. Kalau Zainab itu suka bentak-bentak suaminya. Kemudian solusinya tadi disuruh Nabi cerai, kemudian dinikahi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kan itu. Meski kasar, tetap dinikahi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu contoh Nabi itu tidak mempermasalahkan apa ya, sesuatu yang jelek yang ada pada seorang istri kan itu. Tapi Nabi tidak mendiamkannya, ya tetap kita jadi di sini pelajarannya ya, laki-laki suami itu tetap berusaha meluruskan kejelekan istrinya atau keburukan istrinya, tapi ya jangan terlalu kasar, jangan terlalu memaksa, tapi juga jangan terlalu membiarkan kan itu. Ya, intinya tadi perempuan itu kan seperti terbuat dari tulang rusuk kan itu, asalnya dari tulang rusuk. Perempuan itu bengkok atau rapuh, mudah patah. Nabi sendiri bersabda, "Idza dhahabtaha tuqimuha," kan itu, kasar taha. Kalau kamu berusaha keras meluruskannya, kamu akan mematahkannya kan itu. Maksudnya apa? Yaitu kalau meluruskan wanita, meluruskan istri. Jadi suami kalau mau meluruskan istrinya jangan kasar-kasar, jangan terlalu memaksa. Meluruskan tapi dengan cara yang bijak, ini ya gitu. Meluruskan dengan cara yang bijak.
jangan terlalu memaksa, dan ketika membiarkan juga jangan kelewatan ketika membiarkan. Ya kadang diluruskan, kadang dibiarkan, kadang ditegasi, kadang didiamkan, gitu. Masih lama? Hah? Berapa? 4 menit. Contoh yang lainnya ada Aisyah. Aisyah itu wanita yang mulia. Aisyah itu menjadi gurunya para sahabat, rujukan para sahabat. Setelah Nabi meninggal, Aisyah itu jadi gurunya para sahabat. Tetapi meski begitu, meski dia cantik, dia wanita yang mulia, tapi Aisyah itu memiliki sesuatu yang tidak disukai Nabi, kan itu. Aisyah itu tidak bisa memiliki anak, kan itu. Kemudian selain itu, Aisyah itu mudah cemburu. Kalau sudah cemburu, Aisyah itu suka tadi membuat rekayasa. Dan pernah kita bahas itu kan, Aisyah dengan Hafsah kerjasama untuk apa? Merekayasa Nabi Muhammad SAW. Mengatakan madu itu baunya nggak enak, kan itu. Jadi Nabi minum madu. Setelah minum madu, setiap ke tempatnya Aisyah, Aisyah bilang bau mulut Nabi bau, kan itu, mulutnya bau, kan itu. Maka Nabi kemudian mengharamkan madu demi Aisyah dan Hafsah, kan itu. Kisah itu pernah kita bahas ya. Dan contoh-contoh yang lainnya banyak sekali, asar-asar tentang ini. Wanita mulia, tapi tetap di dalam wanita yang mulia pun itu masih ada sesuatu yang tidak disukai oleh suaminya, kan itu. Jadi tadi suami itu harus pandai memahami dan menyikapi kejelekan atau keburukan istrinya, dan harus meluruskan semampunya, tetapi tidak boleh memaksanya. Karena tadi istri itu aslinya bengkok, sangat rapuh. Jika dipaksa diluruskan akan membuat patah hati, atau bahkan yang paling parah bisa membuat stres. Kemudian di dalam rumah tangga itu tidak bisa luput dari kemarahan. Ini bab terakhir, bab ke-8. Di rumah tangga itu akan ada kemarahan, ngambek, mutung, kan itu. Itu terjadi di dalam rumah tangga dan sampai di rumah tangganya Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar itu pernah mutung, itu diriwayatkan di hadis riwayat Bukhari. Abu Bakar itu pernah bersumpah tidak akan makan. Itu contoh mutungnya Abu Bakar. Kemudian Nabi Muhammad SAW itu pernah bersumpah tidak mau menyentuh istrinya selama 1 bulan. Itu hadis riwayat Bukhari. Ini contoh di dalam rumah tangga orang-orang yang mulia pun itu bisa marah, kan itu. Ali bin Abi Thalib pernah bertengkar dengan Fatimah, lalu dia minggat, pindah tidur di Masjid Nabawi, sampai dijuluki Ali itu Abu Turab karena sering pergi dari rumah kemudian tidur di Masjid Nabawi. Jadi gitu intinya. Ini terakhir ya, orang yang bertakwa sampai para sahabat pun, sampai Nabi sendiri tidak bisa luput di dalam rumah tangganya ada kemarahan, ada yang mutung, kan itu. Tapi intinya gini, orang yang bertakwa itu tidak akan membiarkan kemarahan itu menguasainya. Orang yang bertakwa tidak akan membiarkan kemarahan yang disukai oleh syaitan menguasainya. Tetapi mereka memiliki batasan, bisa mengendalikan emosinya, dan pandai cepat untuk berdamai. Itulah ciri-ciri orang yang bertakwa. Kadang bertengkar, kadang berselisih, kadang marah, kan itu. Bisa marah karena manusiawi. Tapi tadi kalau orang bertakwa itu punya batasan dan pandai untuk berdamai. Itu ciri-ciri orang yang bertakwa. Orang bertakwa ketika berselisih, karena itu manusiawi, khilaf. Bisa semua berselisih, kan itu. Tapi yang membedakan orang bertakwa dengan orang fasik, dengan orang kafir, kalau orang bertakwa benci itu ada batasnya. Orang bertakwa ketika marah itu ada batasnya. Orang bertakwa ketika mutung itu ada batasnya. Dan orang bertakwa itu ketika berselisih pandai untuk berdamai, pandai untuk bersatu kembali, kan itu. Ini semua pembahasan tentang muamalah suami istri. Di penutupan ini, dari hasil kajian ini ya, dari pertama itu kita bahas tentang memahami hak kepemimpinan suami. Ini saya tekankan lagi, dari kajian ini sebagai penutupan,
Pertama, kepemimpinan suami itu ditekankan. Kemudian izin suami itu sangat ditekankan. Kemudian taat kepada suami itu sangat ditekankan. Kemudian ada tanggung jawab pendidikan dan tanggung jawab rumah atau tempat tinggal, itu tanggung jawab suami istri. Kemudian ada tanggung jawab suami istri yang lainnya. Kemudian suami itu ditekankan syariat untuk pandai memikat istrinya. Kemudian suami itu ditekankan juga oleh syariat harus pandai memahami kelemahan istrinya, harus pandai memahami. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walil rijali alaihinad darajah, memahami hikmah Allah mengangkat derajat laki-laki. Jadi kalau istri capeknya 10 kali, suami capeknya harus lebih banyak dari istrinya. Gak boleh kalah dengan istrinya, kan itu. Kalau istrinya kerja sehari 5 kali, suami kerjanya harus lebih banyak. Karena Allah berfirman, walir rijali alaihinna darajah. Laki-laki itu derajatnya lebih tinggi. Kemudian syariat itu menekankan suami itu harus bijak ketika menghadapi rekayasa istrinya. Kadang mendiamkan, kadang juga bertindak tegas. Kemudian suami harus pandai memahami kekufuran istri, dan istri harus pandai memahami fungsi sedekah. Kemudian suami itu harus pandai memahami keburukan istri, kejelekan istrinya. Kemudian suami dan istri itu harus pandai mengendalikan amarah dan pandai berdamai. Ini sudah dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.